Seorang wanita muda berada di gedung dengan penerangan minim. Dia masuk ke sebuah ruangan dan menghajar satu pria buat menyelamatkan satu bocah laki-laki. Sayangnya aksi itu diketahui dan langsung dikejar beberapa orang. Wanita yang kita sebut saja Jenny ini seorang ahli bela diri. Dia bisa menghajar para pria yang mengejarnya tadi. Sayangnya, saat Jenny sibuk berkelahi, tahu-tahu terdengar suara anak panah mengenai badan seseorang. Jenny berlari panik menghampiri bocah itu. Dan pelakunya adalah seorang pria sangar yang kita sebut saja Yayan. Jenny berdiri dengan rasa marah, tapi Yayan sudah siap dengan satu anak panahnya lagi. Bocah perempuan ini bernama Raini. Dia sedang ngevlog di sebuah warteg. Raini bukan food vlogger, tapi sedang merekam kegiatan menemani sang ayah yang sedang memperbaiki pipa di warteg tersebut. Raini memperlihatkan sedikit atraksi bareng ayahnya. Di perjalanan pulang, Raini bertanya apa dia boleh tinggal bersama ayahnya saja, alih-alih harus pulang ke Tiongkok. Dia juga nanya apa bisa bawa neneknya juga ikut tinggal. Tapi Wang, ayah Raini, tidak menjawab dan malah lanjut jalan. Sementara itu ada pria bernama Naflin yang diperankan sama Joe Taslim. Dia sedang makan seblak campur bihun. Lalu datang satu pria lain bernama Kribo. Naflin langsung bilang kalau dia punya pembeli yang ingin memesan sebanyak 30. Entah apa yang dipesan, yang jelas bukan cilok. Karena bikin si Kribo kaget. 30. Naflin minta agar Kribo mempertemukannya dengan si bos. Sementara itu, Raini yang sudah di rumah sedang berlatih kungfu pakai boneka kayu. Raini tahu-tahu ngambek. Wang coba menasihati pakai bahasa isyarat karena ternyata Wang ini bisu. Tapi Raini tetap jalan ke kamarnya. Di tempat lain ada Naflin yang berada di halaman bangunan terbengkalai. Di dalam mobil, dia melepas kamera tersembunyi yang terpasang di bajunya. Isinya rekaman pembicaraan dengan Kribo tadi. Kemungkinan besar Naflin ini polisi yang menyamar atau orang yang sedang menyelidiki sesuatu. Di meja ada foto Naflin dan Jenny yang diperlihatkan di awal film tadi. Besoknya, Wang dan Raini sedang berada di barbershop. Raini protes ke ayahnya karena dia tidak mau potong rambut. Wang bilang nanti juga Raini akan suka sama gaya rambut pendek. Dan itu juga akan lebih enak buat latihan kungfu. Raini menyaut dia tidak mau latihan kungfu lagi karena sering diejek tomboy. Wang bilang dia lebih milih Raini bisa melindungi diri sendiri daripada sekedar cantik. Raini nanya lagi kenapa dia tidak bisa tinggal bareng ayahnya. Kalau nggak bisa, kenapa juga bukan ayahnya yang ikut pulang ke Tiongkok. Wang sepertinya bingung ngasih alasan ke putrinya. Raini pun pergi keluar barbershop karena kesal. Wang ingin mengejar, tapi si pemilik salon berkata, anak remaja akan susah dinasihati ayahnya kalau lagi ngambek. Jadi dia nyuruh karyawannya saja buat mengejar Raini. Belum sempat Raini terkejar, dia malah ketemu bocah laki-laki kurus yang minta tolong karena kakaknya kecelakaan. Karyawan barbershop kembali dan bilang tidak ketemu Raini. Mendengar itu, Wang langsung pergi dengan panik. Sedangkan Raini yang diajak ke suatu tempat, tahu-tahu disergap dua pria dewasa. Pelakunya adalah Kribo. Wang sempat dengar teriakan Raini. Dia segera lari dan melihat truk biru di dekat situ. Tapi tidak melihat sosok Raini. Entah kenapa, instingnya mengatakan Raini ada di truk tersebut. Wang pun segera berlari mengejar truk yang mulai berjalan. Wang berlari dengan kencang. Langsung loncat ke bagian depan, menarik tuas rem, menghajar supir dan membuang kuncinya. Satu pria besar bernama Hoho langsung menghalangi Wang. Ditambah Kribo yang ikut menyerang Wang. Kribo dan Hoho menyeret Wang ke dalam pasar. Di situ Wang sekuat tenaga melawan dua orang tersebut. Wang berhasil menghajar Kribo dan Hoho, lalu kembali ke arah truk biru tadi. Sementara si supir berusaha menyalakan mesin, Wang sibuk memeriksa tumpukan barang di bagian belakang. Tapi Kribo sudah menyusul dan kembali menyerang Wang. Di saat sedang melawan Kribo, Wang menemukan Raini yang pingsan
dan disembunyikan di bawah tumpukan barang bekas. Sayangnya, Ho Ho datang lagi dan bisa melempar Wang keluar dari truk. Ditambah, truk itu berhasil menyala dan melaju pergi. Wang menahan rasa sakit di sekujur badan dan berusaha mengejar lagi. Raini sempat sadar dan melihat Wang yang sedang berlari kencang. Tapi Ho Ho membanting Raini sampai pingsan lagi. Sedangkan sial buat Wang, dia terserempet mobil di persimpangan jalan. Dengan badan penuh luka, Wang datang ke kantor polisi dan lapor kalau putrinya diculik. Bahkan Wang juga ngasih plat nomor truk yang membawa putrinya itu. Tapi petugas polisi tersebut menyuruh nunggu. Wang minta polisi mengecek CCTV jalan karena situasinya darurat. Dia sempat emosi. Tapi bahkan komandan polisi yang datang cuma nyuruh Wang bikin laporan kejadian dan menunggu di rumah. Wang pun merasa hopeless dan pergi meninggalkan kantor polisi. Ini gambaran kinerja polisinya kok kayak di negara mana gitu ya, friend ya. Raini tersadar di ruangan gelap bersama banyak bocah lainnya. Sementara Wang sudah kembali ke rumah. Dia mengobati sendiri memar-memar di badannya. Wang lalu ganti baju dan membawa palu sebagai bekal nyari Raini. Wang ingat dia melihat banyak stroke dari sebuah klub saat berkelahi dengan Kribo di atas truk sebelumnya. Wang sampai di klub yang dicari dan kebetulan melihat Kribo baru datang bareng Naflin. Di dalam klub ada arena pertarungan yang dijadikan tontonan dan tempat taruhan para pengunjung. Sedangkan Kribo sudah di lantai 2 mengantar Naflin menemui sang bos. Mereka disambut Ho Ho yang berjaga di depan pintu. Lalu Naflin diizinkan masuk menemui si bos. Naflin pun ngobrol sama si bos yang bernama Song. Ternyata Song ini adalah mafia perdagangan manusia, khususnya anak-anak. Naflin ke situ buat memesan 30 anak. Sedangkan di luar, Wang melihat Kribo dan langsung menunjukkan foto Raini. Tapi tentu langsung terjadi perkelahian. Wang harus melawan beberapa anak buah Kribo. Sialnya, Kribo juga sempat menyuruh lebih banyak lagi orang buat menghajar Wang. Hal ini langsung dilaporkan pada Song dan langsung mengira kalau itu anak buah Naflin yang bikin keributan. Pembicaraan pun batal dan Naflin jadi terlibat perkelahian juga. Wang sendiri harus berjibaku dengan banyak orang. Dia sempat bisa menangkap Kribo, tapi 2 petarung muncul dan menghalangi Wang. Ditambah semakin banyak orang yang datang. Wang pun mengeluarkan palu yang dia bawa. Dengan brutal, Wang menghajar semua orang yang coba menghentikannya. Kribo sempat kabur ke lantai 2, tapi malah tidak sengaja kena pukul sama Naflin dan bikin si Kribo jatuh lagi ke bawah. Naflin masuk ke kantor dan mendownload data CCTV, tapi malah diserang sama Wang yang mengira kalau Naflin juga rekan dari Kribo. Keduanya pun bertarung dengan sengit. Kemampuan keduanya tampak seimbang. Sampai Naflin melihat foto Raini. Dia segera paham dan ngomong kalau dirinya bukan komplotan para penculik anak. Naflin bilang dia juga sedang mencari seseorang. Wang pun lalu setuju buat pergi bersama Naflin. Tak lama kemudian, Kribo diajar sama Song karena dianggap lalai sudah membawa orang yang malah mengacaukan markas mereka. Song dengan kejam menyuruh anak buahnya buat mengeksekusi Kribo. Sedangkan Wang sudah berada di mobil Naflin buat melihat isi rekaman CCTV. Naflin sempat berkelakar kalau Wang ini diam saja kayak orang bisu. Dan langsung sadar kalau Wang memang nggak bisa bicara. Naflin lalu menunjukkan hasil penyelidikannya, termasuk profil dari Song. Wang menyadari dari foto dan rekaman CCTV kalau ada mobil pendingin yang keluar masuk wilayah Song. Naflin dan Wang mendatangi salah satu pabrik milik Song. Wang masuk lewat depan dan menyuruh Naflin menyusup dari belakang. Naflin yang mengendap-endap malah ketahuan sama Ho Ho yang langsung menyerangnya dengan brutal. Sementara di bagian depan, Wang sudah mengajar beberapa anak buah Song. Tapi tahu-tahu muncul si bos yaitu Song
yang langsung menembakinya. Wang yang lari sampai ke ruangan di mana Navin lagi duel sama Ho-Ho. Hal itu juga bikin Song mengetahui Navin dan langsung menembakinya. Song berhasil dikalahkan dengan kerjasama yang apik. Tapi masih ada Ho-Ho yang sekarang pakai palu besar buat nyerang. Ho-Ho yang meski badannya gendut tapi sangat lincah. Selain itu, dia juga tangguh meski melawan 2 orang. Wang kena bantingan keras dan jatuh ke ruangan bawah. Di situ dia melihat jaket Raini yang berlumuran darah. Wang langsung panik membayangkan putrinya kenapa-kenapa. Sedangkan di atas, Navin kewalahan lawan Ho-Ho. Untungnya Wang sudah kembali. Rasa marahnya bikin Wang menyerang Ho-Ho dengan brutal. Wang memukuli Ho-Ho tanpa ampun dan baru berhenti pas Navin menariknya menjauh. Wang juga ingin menembak Song, tapi Navin mengingatkan kalau yang tahu keberadaan Raini cuma Song. Wang dan Navin lalu menyiksa Song agar mau ngasih tahu keberadaan anak-anak yang dia culik. Di situ kebuka kalau Navin adalah seorang reporter investigasi. Song bilang terakhir kali ada reporter yang nekat menyelidiki bisnis ilegalnya tidak bernasib baik. Ternyata yang dimaksud adalah Jenny. Navin jadi emosi mengetahui info tersebut. Tapi akhirnya mereka berhasil dapat info tempat menyembunyikan anak-anak yang diculik. Sebuah tempat yang disebut Snake Pit. Wang dan Navin sampai di sebuah bangunan tua. Sementara itu, Raini yang sedang dikurung dalam sebuah ruangan berhasil menyerang satu penjaga dan membawa anak-anak lain kabur bersamanya. Tapi mereka ketahuan dan segera ditangkap. Raini sendiri masih bisa lari, tapi dia terpojok dan kena hajar. Untungnya, datang Wang dan Navin tepat waktu. Kejadian mengharukan saat Wang berpelukan sama Raini. Hampir saja keduanya tidak akan pernah bertemu kembali. Navin mengajak untuk segera pergi, tapi Raini minta agar mereka menolong anak-anak yang lain juga. Navin pun nyuruh Wang dan Raini buat pergi saja, sedangkan dia sendiri yang akan menyelamatkan anak-anak lainnya. Lalu di luar gedung, sudah datang poluan bernama Yadong, yang ternyata melihat live-nya Navin sebelumnya. Dia membawa pasukan buat menolong, tapi komandan polisinya justru menyuruh semua polisi itu mundur. Dia bahkan membiarkan puluhan preman lewat. Yang pasti, itu komplotan penjahat buat menangkap Navin dan Wang. Wang sendiri yang sudah sampai di samping gedung, melihat rombongan preman tersebut. Dia jadi kepikiran sama Navin yang masih di dalam. Navin sendiri berhasil menemukan beberapa anak yang disekap, tapi dia langsung dikejar-kejar sama puluhan orang. Navin dan anak-anak berhasil masuk ke sebuah ruangan. Lalu datang juga Wang dan Raini yang menaiki motor. Keduanya mengajar orang-orang yang mengejar Navin. Perkelahian seru pun kembali terjadi. Navin juga ikut keluar buat bertarung, sedangkan Raini membawa anak-anak buat kabur duluan. Mereka coba turun dari jendela pakai kain korden sebagai alat bantu. Orang-orang yang menonton di luar melihat aksi tersebut. Mereka ingin membantu, tapi justru ditahan sama para polisi. Untungnya, Poluan Yadong berani membantah perintah komandannya dan segera membawa para polisi lainnya buat bergerak. Orang-orang juga bisa maju dan membantu anak-anak yang sudah mulai turun ke bawah. Sementara itu, Wang mati-matian menahan para preman biar tidak sampai ke atas dengan senjata andalannya, sebuah palu. Udah kayak Thor ya, friend. Raini sempat jatuh karena talinya robek. Untung di bawah sudah ada yang siap dengan terpal buat menolong. Tapi tersisa satu anak yang belum turun. Hampir saja anak itu dilempar sama satu preman. Tapi Poluan Yadong berhasil menolong. Akhirnya semua selesai setelah polisi menyerbu masuk dan menahan para preman yang ada. Sementara itu di sebuah rumah mewah, ada beberapa orang sedang ngumpul, termasuk si komandan polisi korup. Seorang pria muda bernama Brian dimarahin akibat terbongkarnya bisnis ilegal mereka dan berniat dijadikan kambing hitam. Brian tidak terima
dia menghabisi satu bawa-bawa cerewet dan juga komandan polisinya. Tinggallah Brian dan Pak Tua, bos besar bisnis mereka, yang bernama Joko, yang juga adalah ayah mertua Brian. Tapi karena tetap menyalahkan Brian, akhirnya Pak Tua itu juga tewas ditusuk katana. Beberapa anak buah Joko pun langsung dihabisi sama Brian, tapi tak sengaja dia malah menusuk istrinya sendiri yang sedang hamil besar. Di kantor polisi, anak-anak tadi sudah dipertemukan sama orang tua masing-masing. Sesan Yadong juga membela aksi Wang dan tidak menangkapnya. Meski Wang tetap harus menginap semalam di kantor polisi itu bersama Naflin juga. Tapi kembali ada ancaman. Yayan mendatangi kantor polisi itu dengan senjata panah. Dia menghabisi beberapa petugas polisi yang berjaga di depan dan mematikan aliran listrik. Bukan cuma ahli memanah, Yayan juga jago bertarung. Satu petugas polisi yang terluka sempat ngasih kunci ke Naflin buat keluar dari sel. Di luar, Sesan Yadong juga tumbang kena panah dari Yayan. Rombongan Wang yang ingin kabur kena hadang oleh Brian dan Yayan. Naas, meski Wang sudah maju menahan Yayan, tapi satu anak panah terakhir dari Yayan melesat mengenai kaki Raini. Wang pun langsung memburu Yayan dengan marah, sedangkan Naflin harus duel sama Brian. Entah karena kelelahan atau Brian yang lebih kuat, Naflin tampak cukup kewalahan. Pertarungan tambah berbahaya karena baik Yayan dan Brian sama-sama pegang golok, sedangkan Wang dan Naflin dengan tangan kosong. Pertarungan 2 lawan 2 itu ditampilkan dengan sangat epik. Tapi di tengah keseruan itu, malah nyusul si gundul gendut yaitu Ho-Ho yang ingin balas dendam buat kematian ayahnya, yaitu Song. Dia tahu kalau Brian yang membunuh Song, jadi Ho-Ho langsung menyerangnya. Jadilah Wang dan Naflin bisa mengeroyok Yayan. Tapi Ho-Ho tampaknya tidak berpikir jernih. Dia sekarang malah menyerang semua yang ada di situ. Yayan dan Naflin dibanting sampai jatuh ke lantai bawah sama Ho-Ho. Sedangkan Brian dan Wang terkena tendangan keras sampai mental nabrak tembok. Jadilah di bawah terjadi duel yang bikin kita teringat film The Raid. Buat yang tahu-tahu aja ya, friend. Oke, kembali ke cerita. Yayan lebih unggul dengan golok yang dia pakai. Meski Naflin bisa menghabisi Yayan, tapi lukanya juga terlalu parah dan dia pun tidak selamat. Sedangkan Ho sudah dikalahkan sama Brian. Hampir saja Brian menangkap Raini, tapi Wang datang dan mendorong Brian sampai keduanya jatuh bareng keluar gedung. Duel 2 orang terakhir itu berlangsung dengan brutal. Brian yang ingin melampiaskan kemarahannya akibat kematian sang istri, sedangkan Wang tahu kalau Brian masih ada, Raini tidak akan aman. Raini dan satu bocah ikut turun membantu Wang. Sayangnya, karena melindungi Raini, Wang kena hajar sampai pingsan. Sedangkan Brian masih berdiri tegak. Tapi tidak untuk waktu lama. Karena ternyata lukanya juga parah. Brian pun ikut tumbang di jalan. Raini menangis di atas badan ayahnya yang tidak bergerak dan penuh luka itu. Tapi di akhir cerita, diperlihatkan kalau Wang selamat. Wang menabur abu jenazah Naflin di laut. Dan film pun tamat. Terima kasih yang sudah mantengin video ini. Jangan lupa nonton film fullnya ya. Kalau suka video ini, boleh kasih like juga komennya ya, friend. Dan sampai jumpa di video berikutnya.